Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmiani Indah Astuti, NIM A1D1200003 dari kelas A, Prodi S1 Gizi, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Mutia Rezeki Makassar, dengan materi fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Runi Merati SSMU. Baiklah, materi pertama yaitu konsep bahasa. Bahasa ialah alat komunikasi paling dasar yang dimiliki manusia melalui kemampuan alamiahnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena sejak anak-anak, kemampuan pertama yang diajarkan oleh kedua orang tua kepada anaknya ialah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti ayah, ibu, atau kakak. Fungsi utama bahasa ialah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar sesama manusia. Menurut para ahli bahasa, binatang mempunyai kemampuan menggunakan simbol atau tanda untuk berkomunikasi. Namun, sistem tersebut bukanlah merupakan bahasa. Dibandingkan dengan binatang, manusia mempunyai akal untuk mempertukarkan ucapan dengan bahasa untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dalam buku Ensiklopedia Ilmu Sosial dijelaskan bahwa terdapat 3 unsur yang menunjukkan bahwa bahasa begitu terkait dengan perkembangan budaya. Yang pertama yaitu bahasa sebagai unsur budaya, yang kedua bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial, dan yang ketiga bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Materi selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Pada hakikatnya, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu dalam masyarakat. Bahasa mempunyai fungsi untuk mengungkapkan kepercayaan dan pengertian dalam bentuk lambang yang dapat dipahami dan ditafsirkan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia harus lengkap dan baku. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, di mana kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, di mana kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak. Maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem pemerintah. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi, di mana kedudukan terakhir dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini dibuktikan dengan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, dan media cetak lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.